hanya karena melihat seragam orang lain terlihat bagus. Gadis kecil itu meminta ibunya untuk pindah ke sekolah baru. Namun, pada hari pertama dia pindah ke sekolah baru, beberapa gadis menariknya ke sudut. Putar rok ke atas 10 cm. Akan sangat lucu saat Anda memelintir rok Anda. Lalu, bawa dia ke kamar mandi untuk mengubah gaya rambutnya. Keriting alis Anda dan aplikasikan lipstik. Dari dulu, Sayaka berteman baik dengan mereka dan membicarakan segala hal. Sepanjang hari tenggelam dalam keindahan. Seiring berjalannya waktu, nilainya semakin buruk. Di sekolah menengah, dia dan teman-teman dekatnya mendapat nilai terburuk di kelas. Setiap hari mereka menjadi semakin bodoh dan tidak kompeten. Tidak mendengarkan siapapun di kelas. Jika Anda tidak menggambar alis, bicaralah dan tertawalah. Guru tidak memiliki harapan untuk kelompok teman ini. Sebut saja mereka sampah, dan di kelas mereka juga sudah terbiasa. Kehidupan sehari-hari mereka seperti berantakan. Malam yang menyenangkan di luar. Rekatkan 4 gambar menjadi 1. Di klub malam, Sayaka sedang bermain di luar ketika dia pulang dan bersikap kasar serta dimarahi oleh ayahnya. Disebut juga dia orang tua yang bau. Katakan padanya untuk mengurus dirinya sendiri dulu. Dan sang ayah sudah lama kecewa pada Sayaka. Curahkan seluruh hatimu untuk putramu Ryuta. Padahal ibunya sangat menyayangi Sayaka. Tapi sepertinya dia tidak berpendidikan. Hanya seorang ibu rumah tangga pada umumnya. Sampai kelas 2 SMA, wali kelas menemukan sebungkus rokok di tas Sayaka. Jika Anda tidak belajar dengan baik, lewati saja. Merokok dilarang keras di sekolah. Sayaka dipanggil ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah berharap dia mengakui kesalahannya, dan ungkapkan perokok yang sama. Jika tidak, dia akan dikeluarkan dari sekolah karena melanggar peraturan. Sayaka sangat jujur, katanya dia tidak ingin mengkhianati temannya. Ketua tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kamu hanya bisa memanggil ibumu untuk datang. Ibunya tahu bahwa merokok itu salah. Tapi apakah ada masalah dengan metode pendidikan sekolah? Aku tidak ingin mengkhianati teman-temanku. Apakah ini kebijakan pendidikan sekolah? Jika itu masalahnya, saya lebih suka membiarkan putri saya tidak bersekolah. Komentar sang ibu membuat kepala sekolah dan guru terdiam. Pada akhirnya Sayaka tidak dikeluarkan dari sekolah, namun ditangguhkan tanpa batas waktu. Hal ini menyebabkan dia kehilangan kelayakan untuk masuk universitas. Sayaka tidak peduli tentang ini. Dia bilang hidupnya seperti itu. Bagaimanapun, semua orang mengira dia murid yang buruk. Tidak masalah apakah Anda kuliah atau tidak. Pada titik ini ibu masuk dan berkata hidup belum berakhir. Anda dapat mengikuti ujian masuk ke universitas lain. Lalu memberikan Sayaka selembar kertas. Biarkan dia pergi ke sekolah khusus bernama Tan Pong Tuk. Saya dengar ada sekolah yang mengkhususkan diri dalam persiapan ujian bagi masyarakat miskin. Guru Subota memiliki rencana pengajaran untuk siswa yang tidak pandai. Hari pertama di sekolah menjejalkan. Pakaian Sayaka mengejutkan Subota Sensei. Ku sudah melihatmu beberapa saat sekarang. Tidak, menurut saya Anda sangat cocok untuk industri fashion. Bisakah Anda mengajari saya tentang fashion? Inilah bakat guru ini. Ia tidak menuding para siswa berpakaian terlalu terbuka. Namun saya telah menemukan kelebihan saya. Hanya beberapa kata yang membuat Sayaka semakin dekat. Bahkan jika Sayaka mendapat 0 poin dalam ujiannya, dia masih memujinya, meskipun aku melakukan semuanya dengan salah. Tapi pemikiranmu seperti jenius. Alasan dia memujinya sebagai seorang jenius setara dengan domestik. Dia menulis Zheng Yue sebagai Kuan Yin. Zhu Yuepo dipahami memiliki arti yang sama dengan Zubeli. Sayaka tertawa canggung. Katanya dia tidak mendengarkan ceramah selama 5 tahun. Kata Pak Subota, mari kita tetapkan tujuan terlebih dahulu. Ketika seseorang mempunyai tujuan, maka akan ada arahnya yang benar. Tapi ini adalah universitas ternama, Keio University. Sayaka bilang dia tidak bisa kuliah. Gurunya berkata dia bisa melakukan hal yang mustahil. Masyarakat akan menjadi lebih percaya diri. Apalagi banyak pria tampan di sana. Jika Anda pergi ke Keio, ini seperti pergi ke suatu tempat yang penuh dengan pria tampan. Terakhir, dengan dorongan menarik dari Subota, Sayaka mengisi aplikasi ke Universitas Keio. Setelah kembali ke rumah dia memberitahu ibunya, dia akan kuliah di Universitas Keio. Setelah tes, tingkat pendidikan Sayaka hanya mencapai kelas 4 SD. Jadi dia hanya bisa belajar dari buku sekolah dasar. Pak Subota menerapkan metode pengajaran yang berbeda. Dia tidak pernah melihat masa lalu siswa. Fokus saja pada kemajuan yang ada. Untuk setiap siswa ada metode yang berbeda. Setelah 2 minggu, Sayaka mendapat 5 poin. Guru memuji kemajuannya, bahkan melakukan tos untuk merayakannya. Gurunya bahkan menemukan bahwa Sayaka tidak memahami dasar-dasarnya. Misalnya, di peta Jepang dia menggambar sebuah lingkaran. Bahkan tidak bisa membedakan antara timur, barat, selatan, dan utara. Setelah pulang ke rumah, Sayaka meminta nasihat dari adik setnya. Gadis itu mulai menunjuk ke arah timur, barat, selatan, dan utara. Ajari dia dasar-dasarnya sedikit demi sedikit.
Ayah masuk dan menuangkan seember air dingin ke Sayaka. Bagaimana orang sepertiku bisa masuk perguruan tinggi? Dia masih ingin memasuki Keio. Tutor sama seperti penipu, tidak akan membayar guru sepeser pun. Ibu berdiri untuk melindungi Sayaka. Katanya dia akan membayar untuk les. Sekarang putrinya akhirnya membuat kemajuan. Tidak bisakah kamu memberi semangat? Ayah bilang ini sebuah kegagalan. Kami hanya bisa menaruh harapan pada putra kami. Setelah itu, saya bahkan tidak makan malam di rumah. Dia ingin mengajak putranya keluar untuk makan barbecue. Sayaka memutuskan untuk membuat ayahnya kehilangan muka. Dia mulai berusaha untuk belajar. Pergi ke sekolah menjejalkan lebih awal dari orang lain. Dia dulu sangat menganggur. Lambat laun, saya menjadi lebih rajin dan sibuk. Hari itu, seorang anak nakal dikirim ke sekolah ujian. Namanya Reiji. 3 generasi keluarga semuanya adalah pengacara. Jadi dia terpaksa mengikuti ujian yudisial. Tapi persyaratan ayahnya terlalu ketat. Jadi dia memilih bermain game untuk bolos sekolah. Kata Ibu Reiji dia adalah orang yang sangat pintar. Selama Anda mau melakukannya, Anda pasti bisa melakukannya. Guru Subota berkata pada Ibu Reiji. Selama Anda menginginkannya, Anda bisa melakukannya. Ini sepenuhnya salah. Jika gagal, buktikan diri Anda tidak kompeten. Anak akan menjadi semakin negatif. Lalu dia menyuruh Ibu Reiji pergi. Mengamati Reiji yang memainkan permainan tersebut dan berkata bahwa dia bermain dengan sangat baik. Reiji mengatakan ini hanya untuk membuat marah ayahnya. Setelah berpikir sejenak, guru mendapatkan sebuah ide. Katakanlah Anda telah menemukan metode balas dendam yang hebat. Mulai hari ini, Reiji harus belajar dengan serius. Sayaka memuji gurunya seolah-olah dia memiliki sihir. Guru mengatakan dia hanya menggunakan ilmunya. Beri dia saran. Sayaka mengatakan bahwa pengetahuan itu seperti sihir. Guru berkata, jika kamu tahu lebih banyak, dunia akan terbuka lebar untuk menyambut Anda di Universitas Keio. Duniaku pasti akan berkembang lebih jauh. Hidup itu kaya dan penuh warna. Sayaka telah menyelesaikan sekolah dasar. Untuk memeriksa apakah dia malas, Guru Subato menawarkan permainan menghilangkan riasan padanya. Jika Anda tidak menjawab pertanyaan dengan benar dalam waktu yang ditentukan, Anda harus menghapusnya satu persatu. Jika Anda menjawab dengan benar, Anda dapat memasangkannya kembali. Sayaka dengan bodohnya bertanya kenapa dia masih belum punya pacar. Dia mengatakan ketika dia masih muda, dia memiliki rambut panjang dan sangat tampan. Sayaka sangat penasaran, ingin melihat fotonya saat masih muda. Gurunya berkata jika dia selesai belajar bahasa Inggris selama liburan musim panas, dia akan menunjukkannya padanya. Sekarang Sayaka tidak ingin terlalu banyak menonton, tapi dia dengan enggan menyetujuinya. Namun malam ini, cobalah untuk mentraktir makanan lezat untuk adikmu sendirian. Tanyakan pada adikmu apa yang terjadi. Ayah bilang Ryuta tidak seperti dia. Dia memenangkan kejuaraan dalam pertandingan bisbol di sekolah menengah. Direkrut oleh sekolah bisbol terkenal. Dia akan memasuki Kosin tahun depan. Anda juga bisa menjadi seorang profesional. Ini memotivasi Sayaka. Dia segera berlari kembali ke kamar. Selama liburan musim panas, dia belajar siang dan malam. Dia belajar di rumah, belajar ketika dia bersama teman-teman dekatnya. Semua teman dekatnya menertawakannya. Katanya dia tidak bisa masuk ke Universitas Keio. Namun kali ini Sayaka sangat bertekad. Bahkan saat mengendarai sepeda, dia melafalkan kata-kata bahasa Inggris. Liburan musim panas berlalu dengan cepat. Sayaka mendapat nilai sempurna pada tes bahasa Inggris. Kemajuan dari 0 hingga 100 poin. Dia tidak bergantung pada bakat atau keberuntungan. Tapi saya tahu saya harus bekerja lebih keras daripada yang lain. Melihat Pak Subota mengambil foto masa kecil sesuai kesepakatan. Seorang pria muda dengan rambut panjang. Semua orang tertawa setelah menonton. Ini adalah lokasi pembunuhan yang sempurna. Pakai ini foto yang indah. Guru Subota berkata dia juga orang yang bodoh. Tidak ada minat untuk belajar. Para guru memberitahu saya bahwa kanker mereka sudah stadium akhir. Setelah keluar ke masyarakat, pertama kali dia datang ke sini hanya untuk mencari pekerjaan. Tapi apa yang tidak dia duga? Setelah mendengarkan metode pengajaran guru dan mengetahui masing-masing metode untuk setiap siswa, dia meminjam uang di bank. Pinjam saja uang ke bank. Menjadikan guru menjadi seperti sekarang. Jadi untuk mewujudkan cita-cita saya dan melunasi pokoknya, Anda harus bekerja keras untuk mencetak siswa yang unggul. Semester baru dimulai, liburan Sayaka berakhir. Tapi karena belajar di malam hari, ketika dia sampai di sekolah, dia pingsan dan tertidur sepanjang waktu. Guru berkata bahwa waktu istirahat sudah selesai. Saatnya serius belajar. Jika Anda menunjukkan penyesalan, mungkin sekolah akan memperkenalkan Anda jika Anda sedang mencari pekerjaan. Sayaka mengatakan tidak perlu, karena saya belajar di Universitas Keio. Begitu dia selesai berbicara, seluruh kelas tertawa. Kata guru dia bercanda. Bagaimana orang idiot sepertiku bisa masuk ke Universitas Keio? Guru, bagaimana jika saya lulus ujian? Guru mengatakan jika dia lulus ujian, saya akan berlari keliling sekolah dalam keadaan telanjang dan melakukan handstand. Sayaka berdiri dan menerima tantangan itu.
bahkan meminta seluruh kelas untuk bersaksi. Jika dia kalah, dia akan menerima hukuman yang setara. Tapi masuk ke sekolah bergengsi itu mudah. Tapi itu tidak mudah untuk dilakukan. Lebih jauh lagi, pemikiran Sayaka berada dalam keadaan yang mirip dengan seorang siswa sekolah dasar. Jadi menurutnya sinterklas itu nyata. Tuan Subota hendak muntah darah. Namun dia tetap mengangkat tangannya dan berbicara. Jadi Ultraman itu juga nyata. Ini nyata, tepat. Www, sungguh mengejutkan. Untuk menebus pengetahuan Subota sesegera mungkin, Guru Subota memberinya buku novel Rashomon karya Ryunosuke, dan menasehatinya untuk mempunyai kebiasaan membaca buku secara rutin. Pengetahuan akan diserap secara alami. Di sisi lain, ayah Ryuta membelikannya tongkat pemukul dan sarung tangan baseball. Bu menasihatinya untuk lebih memperhatikan Sayaka. Sekarang dia juga berusaha sangat keras. Ayah bilang itu mustahil bagi Sayaka. Yang paling dia benci adalah wanita yang hanya tahu cara berbicara. Hari ini Sayaka duduk dengan linglung di atas rumput. Pasangan ayah dan anak di depannya membuatnya sangat emosional. Dia ingat ketika dia masih kecil, hal yang sama terjadi padanya. Mengapa mereka berjauhan ketika mereka dewasa? Saat ini, Reiji juga tiba di sana. Dia bertanya tentang hari itu. Apa yang dikatakan gurunya kepadanya membuatnya merasa menjadi orang yang berbeda. Guru Subota memberitahu Reiji tentang Mario yang mengalahkan iblis dan menyelamatkan sang putri. Cara membalas dendam adalah dengan menghancurkan seseorang. Subota mengatakan dia harus melakukan apa yang orang tuanya suruh dia mengikuti ujian pengacara terlebih dahulu. Namun dia tidak menjadi pengacara setelah lulus ujian. Memberi ayahnya harapan dan mendorongnya ke dalam jurang. Bukankah ini lebih menarik daripada bermain game? Sayaka tersenyum dan berkata Reiji mengendalikan Guru Subota. Reiji berkata sebaiknya bajingan seperti dia berusaha untuk belajar. Saya tidak punya alasan untuk bekerja keras di sini. Di saat yang sama, mereka juga berterima kasih kepada Guru Subota. Selalu persiapkan topik untuk ngobrol dengan siswa setiap hari. Teruslah meminta ilmu baru. Mereka tentu saja tidur sangat sedikit di malam hari ketika mereka pergi ke sekolah menjejalkan. Secara kebetulan, saya bertemu dengan Pak Subota yang sedang berbicara dengan wali kelasnya. Mereka berdua pergi ke kafe. Guru menasihati Subota untuk berhenti menyemangati murid-muridnya. Menetapkan tujuan yang tinggi untuk Sayaka pasti akan membuatnya tak tertahankan. Ada sekitar 700.000 mahasiswa yang direkrut tahun ini. Kalau mau masuk Universitas Keio harus masuk 30.000 orang teratas. Bagi Sayaka yang mempunyai prestasi paling rendah, ini adalah tugas yang mustahil. Bahkan saat mengikuti kursus pelatihan ekstrakurikuler, siswa yang tidak baik tetap saja tidak baik. Tuan Nishimura. Menurut saya, tidak ada siswa yang nakal. Yang ada hanyalah guru yang buruk. Pak Nishimura dengan sinis mengatakan berapa banyak siswa yang diajarnya yang lulus Universitas Keio. Apakah kamu orang jahat seperti Sayaka? Subota mengatakan Sayaka bukanlah orang jahat. Gadis itu adalah orang yang sangat baik. Dia berusaha sangat keras. Dia bisa melakukannya di masa depan. Jadi tolong jangan menyebut siswa buruk. Dengan cara ini mereka akan menyerah. Sayaka bersembunyi di samping mendengarkan percakapan tersebut dan sangat tersentuh ketika mendengarnya. Hal ini semakin memperkuat tekadnya. Tuan Nishimura bilang dia luar biasa, tapi dia hanya tutor demi uang. Kemudian tarik uang untuk membayar. Ambil tas Anda dan tinggalkan toko. Lihatlah sosok Tuan Subota yang kesepian. Reiji menyuruh Sayaka untuk maju dan berbicara. Ku bisa melakukan itu. Dia juga bisa melakukannya. Pada malam hari, saya melihat Sayaka terpampang di seluruh dinding. Dia menghela nafas, lalu diam-diam mengambil selembar kertas yang jatuh ke tanah dan merekatkannya. Dia merasa agak sulit mempercayainya. Mungkinkah Sayaka sedang berusaha untuk belajar? Di bawah pengaruh Guru Subota, keinginan Sayaka untuk menimba ilmu pun semakin kuat. Semakin banyak Anda belajar, semakin sedikit Anda merasa tahu. Dia memberitahu ibunya, dia juga ingin menjadi seseorang seperti Subota Sensei. Bisa menyelamatkan masa depan orang lain. Dapat memberi kekuatan kepada orang lain. Tapi pribadi, Tuan Subota pergi mencari ibu Sayaka. Dia mengatakan Sayaka bekerja keras dan tumbuh dengan sangat cepat. Sayang sekali dia memulainya terlambat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa masuk Universitas Keio. Kecuali Anda menambah waktu kerja. Tapi ini berarti biaya kuliah tambahan. Ibu pulang ke rumah dan mendiskusikannya secara pribadi dengan saudara perempuannya. Memutuskan untuk menarik uang asuransi dan tabungan untuk dibagi antara kedua saudara perempuan itu. Cobalah untuk mendukung impian adikmu. Anak perempuan juga sangat sensitif. Upaya kakaknya terlihat, dia pasti akan mendukung penuh adiknya. Sayaka berdiri di samping dan menguping seluruh percakapan. Saya bisa membayangkan perasaan di hati saya. Pada hari Sabtu, dia pergi ke sekolah menjejalkan. Tanyakan pada Pak Subota berapa biaya untuk menaikkan biaya kuliah. Kepala sekolah memberinya sebuah amplop. Ibunya membawa semua uang keluarga.
Salah satunya dipinjam dari kerabat. Untuk Sayaka, ini bukanlah uang terbanyak yang pernah dilihatnya, tapi itu jelas merupakan tas terberat yang pernah dipegangnya. Malam itu, dia seperti biasa pergi ke KTV bersama sekelompok teman dekatnya. Juga tidak membawa buku pelajaran untuk dipelajari. Teman saya dengan penasaran membuka buku itu. Saat mereka melihat baris teks yang padat, mereka percaya Sayaka tidak lagi sama. Dia hanya bergaul untuk menjaga persahabatan. Saat pergi ke pemandian air panas, sahabatnya mengatakan dia tidak ingin berteman dengannya lagi. Jika kamu bermain denganku, aku akan menyeretmu ke bawah juga. Sekarang, kamu terlihat sangat keren. Bahkan ketika kita berpikir sudah waktunya untuk menemukan tujuan dan berusaha, mari kita berkumpul bersama setelah ujian selesai. Ketika seseorang benar-benar bekerja keras, ketekunan Anda juga membuat semua orang di sekitar Anda menjadi lebih baik. Dalam sekejap, Sayaka telah mencapai bangku SMA. Adikku bersekolah di sekolah menengah. Ryuta juga belajar di sekolah menengah bisbol terkenal. Untuk menulis artikel, Sayaka mulai menonton berita terkini dan diskusikan masalah sosial dengan Pak Subota. Dia tahu bahwa guru akan mengajukan pertanyaan dan menemukan jawaban terlebih dahulu. Guru merasa dia dapat melihat masalah dari sudut pandang orang yang mengajukan pertanyaan. Jadi saya memberinya soal ujian tahun lalu dari Universitas Keio. Soal ujian Universitas Keio tahun sebelumnya. Sayaka diam-diam memeriksanya. Buku tebal dan ilmu baru membuatnya sangat putus asa. Dalam waktu sesingkat itu, saya pasti tidak akan mempelajari semuanya. Guru Subota mendapati Sayaka bosan di atap. Keluarkan satu butir telur. Tanyakan padanya apakah telurnya bisa berdiri di udara. Sayaka mengatakan bagaimana ini bisa terjadi. Guru itu berjongkok. Setelah gagal 2 kali ini sesuaikan sudutnya dengan cermat. Telur itu akhirnya berdiri tegak. Jika seseorang sejak awal percaya bahwa telur tidak dapat berdiri, di dunia manusia, telur tidak akan pernah bisa berdiri. Karena jika dia tidak mencobanya, dia tidak akan tahu. Sayaka berpikir sejenak. Dia mengerti, karena Guru Subota dan keluarganya percaya pada dirinya sendiri. Maka dia juga harus percaya diri, untuk menahan keinginan keluar dan bermain. Dia meminta sahabatnya untuk memotong rambut panjangnya. Hapus riasan dari wajah. Kenakan pakaian olahraga untuk menjejalkan sekolah. Meski dia tak lagi secantik dulu, namun kecantikannya saat ini tidak ada bandingannya. Karena inilah aura kerja keras dan ketekunan. Setelah menghilangkan banyak gangguan, Sayaka mengerahkan seluruh energinya untuk belajar. Setelah memeriksanya berkali-kali, dia berteriak ke bantal, dorong semua rasa sakit dan tekanan menjadi jeritan. Setelah melampiaskan amarahnya, dia melanjutkan belajar. Pada saat yang sama, ibu saya bekerja keras untuk melunasi utangnya. Adik perempuan menggantikan ibu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Guru bekerja lembur untuk menilai ujian. Setiap orang berusaha mencapai tujuan mereka. Sebentar lagi saatnya ujian nasional kedua. Sayangnya, Sayaka tidak lolos. Nilai setiap mata pelajaran adalah E. Guru melihat nilainya. Faktanya, katanya, dia sudah banyak mengalami kemajuan. Sekarang dalam proses konsolidasi pondasi dan naik. Teruslah meninjau. Pasti akan ada perbaikan. Di malam hari, ayah dan kakakku berdebat tentang baseball. Dia bilang dia tidak ingin memainkannya lagi. Orang-orang itu terlalu kuat. Anda bukan lawan Anda. Sayaka pergi untuk menghibur adik laki-lakinya. Saya bekerja sangat keras untuk sampai ke sini. Apakah Anda ingin menyerah seperti itu? Adik laki-lakinya mengatakan mereka berusaha sangat keras tetapi tidak berhasil. Tolong tinggalkan impian bodohmu. Apakah Anda pikir Anda bisa masuk ke Universitas Keio? Kata-kata adiknya menyentuh titik lemah Sayaka. Sejak awal, dia tidak punya harapan dan sekarang dia semakin kehilangan kepercayaan diri. Dia dengan bingung menulis di buku catatan. Impi orang bodoh, saya tidak bisa melihat masa depan. Aku tidak tahu seperti apa masa depanku nanti. Apa yang harus saya lakukan jika saya gagal dalam ujian berikutnya? Ujian latihan ketiga segera tiba. Sayaka kembali tidak lolos. Kali ini dia menulis tentang rasa sakitnya di buku catatannya. Kesepian, tidak nyaman, ingin berlatih sendiri bersama teman-teman. Aku ingin istirahat, aku ingin tidur, aku sangat ingin menangis. Nyataannya, seseorang sedang mengalami simpul dalam hatinya. Saya benar-benar ingin menerobos tetapi saya tidak bisa. Saya ingin melihat ke belakang dan merasa menyesal. Hanya bisa berkeliaran dalam kebingungan. Beberapa orang mengatasinya dan menjadi versi yang tidak dapat dipertahankan. Orang-orang itu akan terjebak di sana selamanya. Setelah berpikir, Sayaka pergi mencari Pak Subota. Dia bilang dia tidak ingin merayakannya sama sekali. Ingin menurunkan tujuannya sedikit. Anda ingin menurunkan tujuan Anda karena Anda tidak ingin terluka, bukan? Saya sangat ingin tidur malam yang nyenyak. Sekaranglah waktunya untuk berusaha. Saya dari 1 tahun yang lalu belajar keras siang dan malam. Turunkan target lagi, pilihan akan semakin berkurang. Apakah ada masalah? Saya sendiri adalah orang yang tinggal di tempat yang rendah.
tidak mungkin mempunyai pikiran positif seperti seorang guru. Guru Subota berkata, apakah kamu ingin menyerah? Dia mungkin tidak akan bisa kuliah. Sayaka meninggalkan sekolah penjejalan dengan kecewa. Di jalan, orang-orang sibuk hilir mudik. Tapi hatinya sangat dingin. Setelah Pak Subota selesai menilai pekerjaan rumahnya, dia melihat tetesan air hujan yang jatuh deras di luar pintu. Bingung dalam pikirannya. Salahkan diri saya sendiri karena terlalu ketat terhadap siswa. Sayaka tiba di tempat kerja ibunya di tengah hujan lebat. Aku menangis dan meminta maaf pada ibuku. Setelah kembali ke rumah, ibunya menggunakan selimut untuk menutupi dirinya. Katakan padanya dia bisa menyerah jika dia terlalu lelah. Saya telah berusaha sangat keras. Sayaka berkata dengan malu-malu, mengapa ibu selalu begitu lembut? Kata mama, waktu aku kecil, aku menangis setiap hari tanpa henti. Ibu tidak bisa tidur nyenyak dan itu membuatnya kelelahan. Saat itu, ayahmu baru saja memulai bisnis. Kebanyakan dari mereka tidak ada di rumah. Tidak ada harapan untuk masa depan. Ditambah fakta bahwa aku menangis. Aku tidak bisa berteriak padamu. Berteriak, menjerit, aku membenci diriku sendiri di saat seperti ini. Nangis bersama anakmu seperti ini. Aneh, tiba-tiba aku tertawa. Seperti mengatakan itu, jangan menangis, aku masih bersamamu ibu. Saat itu, ibuku mengerti. Melihat anak Anda bahagia saja sudah membuat Anda bahagia juga. Ibu selalu ingin melihatmu tersenyum dan bahagia. Sayaka bertanya kepada ibunya mengapa dia menikah dengan orang seperti ayahnya. MJ bilang jangan lihat ayahmu seperti itu. Sebenarnya dia adalah orang yang sangat baik. Jika Anda melihat seseorang dalam kesulitan, dia akan segera membantu. Ayahmu juga sangat bertekad untuk masuk Universitas Keio. Awalnya, dia mengerjakan ujian dengan sangat baik. Kemudian menjadi pemain baseball profesional. Itu adalah mimpinya. Namun pada akhirnya dia gagal dalam ujian tersebut. Meskipun dia belajar sangat keras di sekolah lain, namun masih belum mendapat ajakan untuk menjadi pemain profesional. Setelah itu, Sayaka mengunci diri di kamarnya. Dia menjadi bingung, tidak menyadari arti ketekunan. Hari ini, ayah memukuli adik laki-lakinya lagi. Alasannya karena Ryuta keluar dari tim baseball tanpa persetujuan ayahnya. Ketika ayah mengetahuinya, dia sangat marah. Dia meraih Ryuta dan meninjunya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Katanya, memiliki anak seperti Ryuta itu memalukan. Bu tidak punya pilihan selain menggunakan tongkat untuk memecahkan jendela mobil. Dia bilang dia telah dipanggil ke sekolah berkali-kali karena Ryuta. Tapi saya tidak pernah merasa malu. Sebaliknya, karena saya bisa berbicara dengan kakek dan nenek saya merasa lebih bahagia. Dia tidak pernah mengerti putranya. Juga tidak pernah memperhatikannya. Hanya peduli pada diri sendiri. Gunakan impian Anda untuk mewujudkannya. Ryuta sangat khawatir dan mengalami serangan asma sebelum setiap pertandingan. Karena aku takut aku akan dimarahi olehnya jika aku kalah. Setelah mendengarkan istri saya, sang ayah menyadari bahwa dia terlalu egois. Tapi dia tidak mengakui kesalahannya. Katakan saja pada istrimu untuk mengurus sendiri kedua anaknya. Jangan ikut campur dalam urusan anakmu. Tinggalkan istrimu sendirian dan kembali ke rumah. Ibu dan anak duduk di tanah saling berpelukan dan menangis. Kebahagiaan sebuah keluarga diambang kehancuran. Sayaka melihat Ryuta di tempat yang sama dengan para gangster. Apakah Anda mengatakan Anda ingin berhenti bermain bisbol hanya untuk menjadi gangster? Bisakah kamu tidak menghancurkan dirimu sendiri seperti itu? Ryuta berkata, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengajariku tentang kehidupan? Saudari, kamu tidak seperti aku. Saya melewatkan ujian masuk universitas, berpikir sepanjang hari. Orang-orang seperti kita juga seperti itu. Perkataan adiknya membuat Sayaka sangat marah. Dia berteriak ke arah Ryuta. Jangan bandingkan aku denganmu. Bajingan, kami adalah saudara dan saudari yang berbeda. Setelah tiba di rumah, dia memberitahu ibunya, dia ingin mengikuti ujian masuk ke Universitas Keio. Saat kamu hampir menyerah pada impianmu sendiri, mari kita lihat seperti apa impian Anda dari dekat. Ini juga bisa menjadi pilihan yang bagus. Ibu membawa Sayaka ke Universitas Keio. Mereka merasakan suasana universitas di sini sangat berbeda. Semua orang tersenyum, sangat bebas dan mudah bergaul. Aura di sekitarnya membuat keyakinannya semakin kuat. Dia melihat masa depan yang menjanjikan. Sebelum berangkat, sang ibu meminta untuk difoto untuk mengabadikan kenangan tersebut. Sayaka mengatakan dia akan menunggu hingga tahun depan untuk memfilmkannya secara penuh. Saya sangat menyukai Universitas Keio. Saya ingin masuk ke Keio. Malam itu, Sayaka kembali ke sekolah menjejalkan. Beritahu Pak Subota siapa yang masih di sana sampai larut malam. Saya mendapatkannya. Kesulitan dan kegagalan merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam perjalanan setiap orang. Tapi kegagalan ini, harus menghadapinya dengan berani adalah cara terbaik. Saya telah bekerja keras sepanjang hidup saya. Juga menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak peduli seberapa sulit atau lelahnya Anda.
Saya masih ingin mencoba lagi. Ini merupakan ujian nasional yang keempat. Kali ini, dia tidak lagi merasa takut. Hadapi semuanya dengan tenang. Sore harinya saat pulang ke rumah, melihat ayah membakar semua barang bisbol yang dibelinya untuk Ryuta, dia tidak lagi memaksa putranya untuk bermain bisbol. Apa yang saya katakan sebelumnya adalah karena saya tidak baik. Mulai sekarang, lakukan apa yang kamu suka. Ayah tidak akan menghentikanmu lagi. Namun hal itu membuat Ryuta merasa sangat bingung. Tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena dia tidak tahu apa-apa selain baseball. Sayaka memberikan kartu skornya kepada adik laki-lakinya. Dia lulus kelas C, lebih dari 50% diterima di Universitas Keio. Sayaka dengan percaya diri memberitahu adiknya, saya pasti akan masuk ke Keio. Jadi aku juga harus mengejar mimpiku. Dia mencapai apa yang dia inginkan berkat belajar keras sejak tahun kedua sekolah menengahnya. Saya pasti bisa melakukannya jika saya mencoba yang terbaik. Ayah melihat ke papan skor yang dibawakan ibu ke hadapannya. Sekarang dia akhirnya percaya, Sayaka adalah seorang putri yang tidak bisa dia remehkan. Pak Subota membantu Sayaka membuat tabel pilihan. Pilihan pertama adalah jurusan sastra Universitas Keio. Yang kedua adalah Kine University, sekolah bergengsi di barat. Dan tesis adalah hal yang tidak dia kuasai. Alternatif utama adalah Departemen Kebijakan Umum Universitas Keio. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah belajar keras dan mengulas dengan cermat. Ketika seseorang bersedia mengabdikan dirinya pada satu hal, waktu berlalu sangat cepat. Di hari terakhir latihan ujian, Sayaka menulis surat ucapan terima kasih kepada gurunya. Dia mengatakan jika dia tidak lulus ujian, saya tidak akan kembali ke sini. Guru memberinya sekaleng kopi. Semoga Anda beruntung dalam ujian masuk universitas. Pada hari ujian, Tuhan tidak mendukung. Di luar ada lapisan salju tebal. Lalu lintas di kota ini macet. Kereta bawah tanah menuju lokasi pengujian juga berhenti beroperasi. Dik perempuan itu berkata dengan sedih, apa yang harus saya lakukan? Sayaka mengatakan dia akan pergi ke ruang ujian meskipun dia harus berjalan kaki. Saat ini, ayah masuk dan berkata dia akan membawanya pergi. Ayah sudah mengganti ban anti-slip. Ini adalah pertama kalinya Sayaka menaiki mobil ayahnya. Di dalam mobil, ayahnya menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang biaya kuliah. Ayah telah menyiapkan segalanya untukmu. Sepertinya ayah sudah lama salah. Jernih. Ibumu adalah wanita yang luar biasa. Terima kasih nak, telah membuatku memahami hal-hal ini. Sekarang, Anda adalah harapan keluarga kami. Sayaka tidak akan pernah memaafkan ayahnya. Katanya, selama ini ayahnya selalu mengabaikan perkataannya. Apa gunanya mengucapkan kata-kata itu sekarang? Tiba-tiba ayah menghentikan mobilnya, ambil sekop dan turun ke mobil. Katanya tunggu aku 10 menit saja. Tidak akan menunda ujian. Sayaka membuka pintu mobil dan melihat keluar. Ternyata ayah sedang menyekop salju untuk membantu pasangan yang terjebak. Ayah sangat suka membantu orang lain seperti kata ibu. Selama bertahun-tahun dia salah memahami ayahnya. Dia juga merasa telah salah paham terhadap ayahnya. Setelah sampai di sekolah, Sayaka bergumam pelan, Anda masih memiliki kekuatan. Saat Sayaka memasuki ruang ujian, ayah berjalan mendekat dan berteriak keras padanya. Mencoba yang terbaik, Sayaka tersenyum dan memasuki ruang ujian. Sebelum ujian, dia pergi ke suatu tempat untuk minum seteguk kopi yang diberikan gurunya. Semoga hasil ujiannya seperti secangkir kopi yang diberikan guru. Tapi saat ujian, dia tiba-tiba merasakan sakit perut. Saat itu dia teringat kaleng kopi. Tidak ada jalan lain, dia hanya bisa meminta pengawas untuk pergi ke kamar mandi berkali-kali. Waktu terus berjalan, jam demi jam. Dia merasa semakin takut. Usai ujian, Sayaka kembali ke kamarnya untuk beristirahat sendirian. Saat ini, bahasa Inggris dan sejarah adalah dua mata pelajaran yang paling ia pelajari. Tapi dia tidak tampil bagus sama sekali. Suasana hatinya saat ini terasa seperti dia jatuh ke dalam jurang. Saat aku menerima telepon penyemangat dari ibuku, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Baru saja mengatakan bahwa dia akan membawa pulang hadiah itu setelah ujian. Setelah menutup telepon, dia tidak punya niat untuk tidur. Pisahkan emosimu dan nyalakan lampu meja untuk belajar menghadapi ujian besok. Keesokan harinya, ujian kebijakan komprehensif Universitas Keio. Itu adalah esai pendek yang Sayaka tidak kuasai. Saat mengerjakan pekerjaan rumah, dia ingat instruksi Subota Sensei. Kita harus memikirkan perspektif sosial dan penghidupan masyarakat. Dari sudut pandang apa topik berita dievaluasi? Semua akumulasi upaya mulai berlaku saat ini. Setelah ujian, Sayaka dengan senang hati pergi keluar bersama teman-temannya. Pokoknya segala upaya telah dilakukan. Biarkan Tuhan yang memutuskan sisanya. Sampai tanggal pengumuman hasil, Sayaka memasukkan kode muridnya. Dia sangat khawatir sehingga dia tidak berani melihat. Tutup mata Anda dan tekan tombol konfirmasi. Kemudian berlari dan menangis ke sekolah. Aku bisa melakukan itu.
Ini benar-benar sudah berakhir, itu bagus. Ketika sang ayah mengetahui hasilnya, ayah selalu menjadi orang yang sangat kuat. Tapi sekarang aku tidak bisa menahan air mataku. Duanya sudah tidak hidup bersama selama 2 tahun. Berkat momen ini, segalanya menjadi lebih baik. Beberapa orang menganggap film ini sangat konyol, banyak motivasi. Bagaimana seorang siswa miskin bisa masuk ke sekolah bergengsi dalam waktu kurang dari 2 tahun? Tapi film ini adalah pengalaman Sayaka Kudo. Karakter yang kita lihat semuanya berdasarkan kehidupan nyata. Alasan mengapa semua orang tidak berusaha, karena mereka takut akan kesulitan dan kelelahan. Saya bahkan lebih takut bahwa semua upaya ini akan sia-sia. Entah sukses atau gagal, Anda hanya perlu benar-benar berusaha. Dedikasi dan ketekunan ini, suatu hari nanti itu akan menyatu dengan jiwa Anda. Dan itu bisa menjadi pengalaman yang membuat Anda sangat bangga.